Kalau berteman dengan seseorang, maka jangan selalu berpikir saya dapat manfaat apa dari orang ini. Itu keliru. Kalau dari sisi materi dan pelayanan, tapi kita harus menanamkan dalam diri kita apa yang bisa saya bantukan pada orang ini. Sehingga selalu dalam hidup kita itu sosial. Kita bantu materi, bantu nasihat, berikan masukan, tapi informasi silahkan. Kalau dia sampaikan tentang keterampilan dia, ilmu yang dia kuasai, informasi silahkan ambil, tidak ada masalah. Tapi jangan ambil materi dari orang. Kecuali ada unsur kerjasama segala macam. Kita harus dahulukan. Jadi agama kita ini teman-teman tidak bisa dipisahkan ya. Ekonomi, politik, sosial, ini nggak bisa dipisahkan. Kapan kita pisahkan antara negara misalnya dengan agama, namanya sekuler. Semua politikus nggak perlu beragama, mau sholat nggak sholat nggak masalah, tutup aurat nggak tutup aurat kalau wanita nggak penting. Ini salah, keliru. Sehingga Islam dipisahkan dari kehidupan tidak bisa. Seorang ekonom nggak perlu faham halal haram, sehingga dia riba. Terjadilah begitu. Berdiri banyak negara sekuler karena memisahkan agama sama politik. Berdirinya sistem ekonomi konvensional, ribawi, gharar, segala macam. Ini karena meninggalkan, memisahkan antara agama sama ekonomi dan seterusnya begitu. Dalam Islam tidak bisa dipisahkan. Kita bersatu semuanya. Dalam berekonomi, dalam berpolitik, kita punya akhlak, kita punya adab, kita punya keutamaan fadilah. Mendahulukan orang lain, membantu orang lain. Sudah sering kita kasih contoh masalah itu. Tidak selamanya teman-teman kita di perusahaan pikirannya keuntungannya berapa. Enggak, apa yang kita bisa bantukan ke orang. Mungkin ada satu waktu di restoran kita orang masuk miskin, kasih makanan gratis. Tidak selamanya kita berpikir orang miskin enggak usah. Sering kita temukan di rumah sakit orang miskin datang sudah harus dioperasi, enggak bisa karena enggak ada biayanya. Karena selalu komersial pikirannya. Tapi dalam Islam tidak seperti itu. Kalau ada orang tidak mampu dibantu, ada orang yang bayar ya sudah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu pada saat dia melihat pasar di Madinah sudah mulai padat, dia keliling Madinah, dia dapat ada tanah kosong, gitu. Tanah kosong, nggak ada pemiliknya, nggak ada juga orang Madinah mengatakan ini tanah saya. Maka dia izin dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, saya mau buat di tanah kosong ini pasar. Nggak ada orang berpikir padang pasir, gitu kan? Siapa yang mau datang nantinya? Nabi SAW mengatakan silakan. Dikelola lah sama Nabi. Jadi Nabi atas nama pemerintah memberikan ke dia. Udah dikelola sama dia. Dia buatlah kios lalu dia promosikan. Ini pasar nih, silakan. Kaum muslimin bebas, khusus muslim, tidak boleh orang lain masuk. Silakan, di sini orang muslim boleh berdagang. Mulai datang 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi nggak bayar sewa, nggak beli. Nanti kalau ada keuntungan silakan bayar seikhlasnya. Subhanallah, dengan itu pasar jadi hidup. Karena orang pikir nggak ada bebannya, nggak ada keuntungan nggak usah bayar, ada keuntungan bayar dan seikhlasnya lagi. Tapi dengan begitu Abdurrahman bin Auf jadi buka pasar sana, buka pasar sini, jadi banyak keuntungan datang. Kadang-kadang kita lupa kalau kita menyatukan antara unsur agama ini dengan kegiatan kita, ada keberkahan, ada kemudahan. Nah ini yang luput dari banyak orang. Gitu. Sehingga akhirnya agama ini dianggap bagian nomor sekian untuk difahami atau dilibatkan dalam kehidupan. Baiklah, itu review saja.